Seperti yang lo tahu, kasih ibu itu tidak terhingga sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan kisah seorang ibu yang rela mengorbankan banyak pengorbanan agar anaknya bisa selamat dari mara bahaya. Walaupun sekilas dia terlihat sebagai seorang ibu yang penyayang, dia ditakuti oleh warga sekitar karena dia terkenal suka membagikan sabun dan juga kue yang terbuat dari manusia. Nama gue Ewing dan ini adalah sebuah kisah dari Leonarda Cianciulli, wanita yang membuat sabun dari manusia. Sebelum gue masuk ke acaranya, gue mau kasih tahu nih yang seru-seru dulu. Selama bulan Ramadan ini, Bukalapak itu punya promo bobol berkah Ramadan dan juga bobol gercep THR di setiap jam 12 siang sampai jam 6 sore dengan harga mulai dari Rp99. Nah, daripada lo repot-repot ngebuat sabun dari tubuh manusia, mendingan langsung aja nih kunjungin Bukalapak. Di sini ya, selain sabun yang beneran sabun, pastinya lo bisa belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan puasa, bahkan juga kebutuhan lebaran. Yuk ikutan langsung event bobol berkah Ramadan dan juga bobol gercep THR di setiap jam 12 siang sampai jam 6 sore dari Bukalapak. Caranya gampang banget loh, lo tinggal download aplikasi Bukalapak di Play Store atau App Store, lalu install deh. Linknya ada di deskripsi. Sekarang langsung aja masuk ke cerita tentang Leonarda Cianciulli ini. Tidak ada yang tahu persis kapan Leonarda Cianciulli ini lahir, tapi dikabarkan Leonarda ini lahir pada tanggal 18 April tahun 1894 di Montella, Italia. Leonarda ketika lahir ini dibenci oleh ibunya sendiri karena Leonarda ini adalah hasil anak tragedi pemerkosaan. Ibunya Leonarda pada saat ini itu juga menikahi orang yang memperkosanya, orang yang bisa dibilang dia benci. Dari sini, dari lahir aja kehidupan Leonarda itu sudah tidak bahagia. Dia dibenci oleh ibunya, dia tidak disayangi juga oleh ayahnya, dan dia juga dikucilkan dari tetangga sekitar karena dicap sebagai anak yang haram. Ibunya Leonarda juga mengutuk keberadaan Leonarda karena ibunya berpikir kehidupan ibunya itu menjadi terpuruk karena kehadiran Leonarda. Dari berbagai macam tekanan ini, Leonarda itu tumbuh menjadi anak yang depresi. Dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 2 kali, tapi semuanya gagal. Pada akhirnya dia percaya bahwa hidupnya ini memang terkutuk dan dia pun besar dengan mempercayai hal-hal yang mistis. Hampir di saat yang bersamaan ya, ayahnya Leonarda itu meninggal dunia. Ibunya pada saat itu memaksa Leonarda untuk menikah dengan pria yang kaya agar keluarganya bisa keluar dari keterpurukan. Walaupun begitu, Leonarda ini membangkang paksaan ibunya dan lebih memilih untuk menikah dengan seorang pria yang biasa-biasa saja. Pada saat itu, ibunya Leonarda itu kembali mengutuk Leonarda dan bilang bahwa hidupnya Leonarda itu tidak akan pernah bahagia. Pada tahun 1914, Leonarda yang sudah menikah ini diusir oleh ibunya dan akhirnya tinggal berdua dengan suaminya di kota Lauria, Italia. Sayangnya, pada tahun 1927, Leonarda sempat dipenjara oleh polisi karena melakukan penipuan. Begitu Leonarda dibebaskan dari penjara, dia dan suaminya itu pindah dari kota Lauria karena keluarga suaminya itu malu dengan keberadaan Leonarda. Mereka berdua pada tahun 1930 pindah ke kota Lacidonia, Italia. Pada saat itu mereka optimis nih untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik di kota tersebut. Sayangnya, pada tahun itu juga terjadi gempa 6,6 skala Richter yang mengakibatkan rumah barunya Leonarda itu retak dengan tanah. Dari berbagai macam kesialan yang menimpa dirinya, Leonarda ini mulai putus asa. Dia pun mencari petuah dan juga pertolongan ke sebuah paranormal yang ada di kotanya. Begitu paranormal membacakan nasibnya, si paranormal ini bilang bahwa Leonarda akan dikaruniai banyak anak, tetapi semua anaknya akan meninggal. Leonarda yang memang percaya dengan hal-hal mistis itu mengingat betul perkataan peramal tadi dan mulai tuh mencoba untuk membenahi hidupnya. Pada akhirnya Leonarda dan suaminya ini berhasil kembali tuh membangun rumahnya dan di rumah itu
Leonarda bekerja sebagai penjual kue, penjual pernak-pernik, sekaligus juga sebagai peramal. Di saat hidupnya sudah mulai terbenahi, Leonarda dan suaminya berusaha untuk mempunyai anak. Sayangnya, dari 17 kali hamil, Leonarda mengalami 3 kali keguguran dan 10 anaknya itu meninggal pada usia bayi dikarenakan berbagai macam penyakit. Hanya 4 anak yang berhasil hidup hingga dewasa. Leonarda ini semakin mempercayai hal-hal mistis karena perkataan si peramal tadi itu memang jadi kenyataan. Dia kembali ke peramal tadi untuk meminta nasibnya nih diramalkan. Sang peramal itu lalu membaca tangannya Leonarda dan sang peramal berkata, "Di tangan kirimu terdapat rumah sakit jiwa dan di tangan kananmu terdapat penjara." Dari sini Leonarda mulai berhati-hati dalam hidup karena dia takut ramalan ini tuh beneran kejadian terhadap dirinya. Leonarda pun bekerja dan hidup sebagai penjual kue, pernak-pernik, peramal sambil juga mengurus anaknya. Lalu pada tahun 1939, anak pertamanya yang bernama Giuseppe diwajibkan bergabung dengan militer Italia. Pada saat itu, anaknya ini wajib ikut militer karena Italia sedang mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Kedua. Leonarda yang mendengar berita ini menjadi gusar karena takut anaknya yang bernama Giuseppe ini meninggal dalam perang. Leonarda nggak bisa lagi nih kehilangan anaknya karena dia takut ramalan tentang dia kehilangan semua anaknya tadi itu beneran terjadi. Nah, supaya anaknya ini lolos dari kewajiban militer, Leonarda yang mempunyai kepercayaan mistis itu melakukan hal yang sangat mengerikan. Dia mulai mencari tumbal. Orang pertama yang menjadi tumbalnya adalah seorang wanita yang bernama Faustina. Faustina adalah wanita paruh baya yang datang ke Leonarda untuk meminta diramalkan mengenai jodohnya. Faustina ini curhat ke Leonarda bahwa kok sampai sekarang gak ada cowok yang mau menikahi gue. Leonarda pun mulai tuh meramal Faustina. Hasil ramalannya adalah Faustina ini mesti pergi ke kota sebelah karena di sana ada seorang pria yang akan menikahinya. Leonarda juga bilang ke Faustina supaya ramalan ini bisa terwujud, Faustina tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa mengenai ramalan ini. Faustina juga diwajibkan untuk membuat surat yang nantinya dikirim ke kerabatnya. Surat ini harus berisi cerita bahwa Faustina ini baik-baik saja dan sudah hidup bahagia dengan calon suaminya. Faustina percaya dengan ramalan tersebut dan mulai tuh melakukan hal yang disarankan oleh Leonarda. Pas hari dimana Faustina mau pergi ke kota sebelah, Faustina ini sempat berkunjung ke rumahnya Leonarda. Leonarda pada saat itu langsung membacok Faustina dan menghabisi nyawanya. Di sini Leonarda berpikir, kayaknya kalau tumbalnya cuma 1 itu kurang deh. Kan anak gue ada 4, otomatis gue butuh 4 tumbal. Ya udah deh, Leonarda mencari lagi tumbal orang berikutnya. Orang kedua yang menjadi tumbalnya adalah seorang wanita yang bernama Francesca Soavi. Francesca Soavi adalah wanita parubaya yang datang ke Leonarda untuk meminta diramalkan mengenai pekerjaannya. Leonarda melakukan hal yang mirip dengan Faustina kepada Francesca. Leonarda bilang ke Francesca bahwa ada nih kerjaan di kota sebelah yang bisa mengubah nasib Francesca. Hal yang mesti Francesca lakukan adalah dia tidak boleh menceritakan ke siapapun tentang ramalan ini dan mesti ngebuat surat yang nantinya itu akan dikirimkan ke kerabat-kerabatnya. Francesca percaya dengan Leonarda dan melakukan saran dari Leonarda. Pas hari terakhir Francesca mau pamit, lagi-lagi Leonarda malah membacok Francesca. Belum. Ini belum cukup. Leonarda masih butuh 2 orang lagi untuk menjadi tumbalnya. Orang ketiga yang menjadi tumbalnya adalah Virginia Ciauciapo. Sama, Virginia datang berkonsultasi dan bercerita bahwa dia ini ingin menjadi penyanyi. Terus dia diramal dan dia nggak boleh cerita ke siapa-siapa dan wajib membuat surat yang nantinya mesti dikirimkan ke
kerabatnya. Sayangnya pas hari terakhir, Leonarda lagi-lagi membacok Virginia dan menghabisi nyawanya. Di sini ada perbedaan sedikit nih ya. Ternyata Virginia itu sempat bercerita ke adik sepupunya mengenai peramal yang bernama Leonarda. Adik sepupunya Virginia ini ya kita sebut sajalah sebagai Fulan. Fulan ini curiga dengan peramal. Dia pada dasarnya orang yang skeptis, orang yang tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis. Fulan pada saat itu mencari Virginia di kota seberang, di kota sebelah. Pas dia tanya orang-orang yang ada di kota sebelah ini, tidak ada tuh penyanyi baru yang bernama Virginia. Fulan pun melakukan investigasi kecil-kecilan dan dia sadar bahwa Virginia ini sebelum dia pergi ke kota sebelah, dia sempat berkunjung ke rumahnya Leonarda untuk pamitan. Ya udah deh, Fulan pada saat itu menghubungi polisi dengan kecurigaan dan singkat cerita, polisi melakukan investigasi. Hasil investigasinya adalah polisi mengetahui bahwa tidak hanya Virginia aja yang hilang, tapi Francesca dan juga Valentina. Ketiga wanita ini somehow menghilang dari muka bumi dan menurut kesaksian warga sekitar, mereka bertiga itu terlihat sedang masuk ke rumah Leonarda dan tidak pernah keluar lagi. Leonarda akhirnya ditangkap karena Leonarda diduga bertanggung jawab atas hilangnya 3 wanita ini. Di sini Leonarda didesak tuh untuk mengakui kejahatannya dan benar saja Leonarda mengaku. Leonarda mengakui bahwa dia telah membunuh 3 wanita tersebut. Walaupun begitu, Leonarda tidak memberitahu polisi bagaimana dia menghilangkan 3 wanita ini. Polisi di sini mengancam Leonarda. Kalau Leonarda tidak memberitahu modus operandinya, anak-anaknya Leonarda akan dipenjara juga. Leonarda yang sangat sayang terhadap anaknya, pada akhirnya mulai menceritakan modus operandinya. Dan menurut gue ini adalah salah satu pengakuan yang paling mengerikan. Leonarda bercerita bahwasannya setelah dia membacok korbannya, dia menggantung korbannya agar darah korbannya itu semuanya keluar. Darahnya ini ditampung gitu di sebuah ember besar. Setelah korbannya ini kering, Leonarda lalu memotong tubuh korbannya menjadi 9 bagian. Potongan tubuh korban itu dia masukkan ke dalam ember, lalu dia rebus menggunakan zat kimia yang bernama caustic soda. Hasilnya adalah potongan tubuh korban ini menjadi kayak kental begitu. Sebagian dia buang ke saluran pembuangan, sebagian lagi dia campurkan dengan pewangi dan zat kimia, lalu dia bentuk menjadi sabun mandi. Sementara itu darahnya korban yang dia tampung itu dia diamkan sebentar sampai darahnya menjadi kental layaknya agar-agar. Setelah itu dia potong tuh agar-agar yang terbuat dari darah manusia, dia keringkan di dalam oven lalu dia tumbuk menjadi bubuk halus. Bubuk halusnya ini itu dicampurkan ke adonan yang dia panggang untuk menjadi kue. Sabun mandi dan juga kue yang berbahan dasar manusia ini dia sebarin secara gratis ke tetangganya. Pengakuan Leonarda ini menggemparkan polisi dan juga warga Italia pada saat itu, terutama tetangganya Leonarda. Lalu pada tahun 1946, Leonarda diadili dan akhirnya dijatuhi hukuman. Nah, lu masih inget kan dengan ramalan Leonarda yang bilang kalau dia tuh bakalan masuk ke rumah sakit jiwa atau penjara? Dari hasil pengadilan, Leonarda dihukum 3 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dan 30 tahun di penjara. Kini kasusnya Leonarda itu menjadi kasus yang sangat terkenal dan menggemparkan terutama warga Italia. Alat-alat tajam seperti pisau, kapak, dan juga alat-alat masak yang digunakan Leonarda ini disimpan dan dipajang di sebuah museum kriminologi yang ada di Roma. Leonarda sampai saat ini ya dikenang sebagai wanita yang membuat sabun dan juga kue dari bahan baku manusia. Sekali lagi ya, gue mau kasih tahu nih, daripada lo repot-repot mesti menghabisi manusia untuk membuat sabun, mendingan langsung aja kunjungi
Bukalapak. Selama bulan Ramadan ini, Bukalapak punya promo bobol berkah Ramadan dan juga bobol gercep THR di setiap jam 12 siang sampai jam 6 sore dengan harga mulai dari Rp99. Yang pastinya gue bisa jamin ya, tidak ada sabun yang terbuat dari manusia yang dijual di Bukalapak. Yuk buruan download Bukalapak. Caranya tinggal download aplikasi Bukalapak di Play Store atau App Store, lalu install deh. Linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night.